Usis, kalau belajar di kelas itu lebih apa? Lebih menurut Bu Sis itu lebih efektif mana? Belajar mandiri atau belajar kelompok? Kalau di kelas lebih efektif kalau mandiri, Romo. Mandiri. Alasannya Kenapa mandiri? kalau di kelas belajar kelompok, terkadang anak yang tidak mampu itu sulit juga temannya mengajak mereka. Misalnya mau secepatnya mendapatkan hasil, tetapi teman yang tidak bisa, mereka enggak apa ya maksudnya, sulit untuk menyampaikan suatu hal yang harus dibicarakan bersama, hasilnya kurang. Tapi kalau mau belajar kelompok, misalnya beri tugas, lebih efektif kalau keluar. Coba temanmu dikasih tugas ini, itu malah lebih Cepat. Oh, jadi setiap orang diberikan tugas. Terus mereka misalnya saling membantu gitu, malah lebih cepat. Oh, jadi itu enaknya belajar kelompoknya itu. Ya, kok di luar misalnya, nanti kamu saya beri tugas untuk SBDP, belajar kelompok menari. Nah, mereka temannya yang tadinya enggak bisa kan, ikuti teman gerak yang depannya itu. Mereka jadi bisa. Berarti saling mengajar di situ. Mengajari. Itu kamu masih kurang di sini, baleni lagi, diulangi lagi, gitu lebih. Kalau belajar kelompok itu biasanya pakai model apa? Misalnya model apa? Diskusi, Romo. Diskusi. Terus kemudian hasilnya itu ada yang menulis, ada yang menyampaikan, kemudian dipadukan. Setelah itu kita maju dalam satu kelompok, itu saling melengkapi. Kalau belajar kelompok itu dia berikan dampak positif pada siswa tidak? Ya mesti ada positifnya, dampak positifnya banyak, Romo. Misalnya mereka apa? Saling melengkapi, mereka menjadi rukun bersama satu dengan yang lain. Misalnya temannya nggak punya teman, suka menyendiri, itu mereka kalau diberikan kelompok itu saling saling bisa menerima gitu, melengkapi temannya yang suka sendiri. Kalau kasih nilai bagaimana? Kalau kasih nilai untuk belajar kelompok itu gimana? Kami kasih nilai setiap kelompok nilainya sama rata. Karena mereka kan tidak sendiri. Kalau sendiri ya memang itu nilainya milik pribadi. Maka tujuannya untuk belajar kelompok kan mereka saling membantu satu dengan yang lain, biar nilainya saling mendukung gitu loh, Romo. Berarti setiap kali belajar kelompok pasti mereka dapat nilai bagus-bagus. Iya. Kalau tantangan belajar kelompok itu apa? Tantangannya apa? Itu tadi tantangannya, anak yang kurang mampu kadang malah ngisruh. Itu tantangannya. Dan kami satu persatu setiap kelompok juga harus memperhatikan sama rata itu, Romo. Nah, terus kalau pengaturan ruang kelas itu bagaimana? Meja ini dibuat kelompok. Meja ini, jarak antara meja satu sama meja yang lain tuh seperti apa? Jaraknya, ini kan sudah dagang. Tinggal ini meja satu jadikan dua, ini jadikan satu. Di sini ada kursi, sebelah sana ada kursi. Kalau sini sudah ada kursi, sana kursi, sini tidak diberi kursi. Tapi kursi yang sini ngadap ke sana. Jaraknya tuh berjauhan atau berdekatan? Lumayan. Ya kalau hanya kelas segini ya paling jaraknya senggang satu kursi, Romo, nggak bisa. Oh iya. Karena tempatnya juga terbatas kan. Kalau pelajaran. Tapi anak-anak kalau sudah diajak belajar kelompok itu asiknya mereka bisa berkomunikasi satu kelompok itu. Mereka saling mengajar satu sama lainnya. Tapi lebih enak belajar kelompok ya? Ya.
Kalau di belajar kelompok, kalau Bu Sis lihat tuh ada anak-anak yang minder tidak? Kalau satu kelas ini Kan mereka ada yang presentasi gitu, ada yang minder tidak? nggak ada. Ada yang minder. Mereka mesti diminta, kamu yang memberikan, nanti kalau ditanya kamu yang jawab, ini apa pekerjaanmu gitu. Mereka juga mau memberi. Kadang ya, kalau anak yang kurang mampu ya hanya tersenyum diam saja. Oh. Karena namanya kelompoknya SD ya seperti itu. Kalau Romo ingin tahu kapan waktu bisa ke sini, cara belajar kelompok anak SD. Lain dengan anak-anak SMP, SMA mungkin sudah bisa mandiri ya Romo ya. Iya. Tapi mereka saling menjelaskan satu sama lain tuh kalau ada yang tidak tahu. Kalau misalnya temannya nggak tahu, ini loh di halaman ini ada contohnya gitu. Mereka tunjukkan. Gitu loh. Kalau ada yang tidak paham materi, Kalau dia tidak paham materi, tanya dengan gurunya. Tapi kalau misal teman sebayanya masih bisa menjelaskan, mereka langsung, ini loh maksudnya seperti ini. Kalau mereka tidak tahu, semua tidak tahu ya tanya ke gurunya. oh tanya ke gurunya. Iya. Maksudnya apa Bu? Berarti belajar kelompok itu penting. Ya. Kalau dalam kelas itu, di dalam kelas ini suku-suku apa saja? Dari mana saja? Jawa, Jawa, keturunan Cina, Cina, keturunan Bataknya ada. Aku nggak tahu. Anaknya Lili itu dari mana ya? Batak ya Romo? Batak. Iya. Cuman yo lahirnya ya di sini, hidupnya di sini gitu. Kalau belajar kelompok itu anak-anak dia capai nilai kriteria ketuntasan toh? Kriteria ketuntasan. Ketuntasan KKM-nya kan 7,5 kan. Dan kalau tugas-tugas seperti itu kan nilainya malah lebih bagus daripada kita memberi tugas secara mandiri. Kalau anak-anak kan mereka beda suku begitu. Itu mereka ngomongnya bagaimana? Ada yang saling paham bahasanya atau gimana? Paham bahasa Romo karena mereka juga terbiasa ngomong pakai bahasa Indonesia. daerah sini, bahasa Indonesia. Semua anak-anak pakai bahasa Indonesia. Mereka tahu. Oh. Berarti nilai semua rata toh? Kalau satu dapat 7, semua 7. Iya. 6 semua 6. Iya. Kalau mandiri baru berbeda-beda.